Ayo, siapa nih yang kalau pas hujan-hujan selalu kangen nyeruput kuah panas? Apalagi kalau isiannya super jumbo ukurannya. Dijamin deh, ademnya hilang, perut jadi kenyang. Kayak ini nih teman, soto gregot kaki sapi. Wih, kaki sapinya gede banget teman. Tapi walaupun size-nya jumbo, si kaki ini tetap empuk. Jadi enak banget disantapnya. Oh iya, tahu nggak teman? Dari setiap ekor sapi berbobot sekitar 350 kiloan akan didapat bagian kakinya. Masing-masing beratnya sekitar 5 kiloan. Kaki yang kuat inilah yang menyangga tubuh sapi yang tambun teman. Nah, bagian paling seru dari kaki sapi adalah kikilnya ini nih. Selain sensasi kenyal-kenyalnya, si kikil nih sangat kaya protein dan kolagen loh teman. Bagus banget nih buat persendian kita agar tetap lentur dan kuat. Plus buat ciwi-ciwi, kolagen di kikil sapi juga bagus sekali buat kulit biar tetap elastis dan anti keriput. Nah, kalau sempat ketemu sapinya langsung, coba deh peluk si sapi teman. Dijamin stres bakal hilang. Tren ini lagi ngetop banget di Belanda dan disebut koeknoevelen. Kok bisa ya? Ternyata walaupun badannya besar, sapi adalah hewan yang hangat dan tenang. Mereka tidak suka berkelahi dan cari masalah. Wah, so cute ya. Makanya kita bisa ketularan jadi tenang, tekanan darah jadi normal, dan muncul efek relaksasi. Amerika dan Swiss juga udah ikutan mempopulerkan terapi ini loh teman. Pada pengen lihat nggak sih gimana cara masak kaki sapi segede ini? Mari kita kemon, intip dapurnya. Ternyata masaknya lama loh teman. Biar bisa jadi empuk, kaki sapi yang udah dibelah dua direbus dulu sekitar 6 jaman. Wah, karena si kaki yang direbus ukurannya out of the box. Pancinya juga kudu raksasa loh teman, biar muat semuanya. Habisnya dalam sehari nggak kurang dari 200-an kaki sapi ludes diburu pembeli di sini. Nantinya sumsumnya akan melebur bersama kuah. Nah dari sini nih datangnya rasa gurih kuah sotonya. Jadi bukan gurihnya micin nih teman. Biar pembeli gampang makannya, engsel kakinya kudu dipotongin dulu nih. Terus tinggal dihidangkan bersama teman-temannya deh. Ada kentang, tomat, daun bawang, dan emping. Jangan lupa kuahnya. Beuh, sedap bener. Iya, tanpa berlama-lama lagi. Lihat ke kanan ada taman. Cakep. Selamat makan teman-teman. Wah, ternyata si bongsor sapi banyak mendatangkan manfaat buat kita ya. Jadi nggak tega nih mau makan kakinya. Tapi tanggung juga udah sampai sini ya teman. Oke deh, Unyil langsung pesen aja. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Unyil, apa kabar? Tos dulu tos. Nah, Pak, Unyil mau dong soto kaki sapinya 1. Kakinya yang kaki kanan ya Pak Haji. Waduh, tapi PR juga nih. Gimana ceritanya coba? Ternyata si kaki sapi dibanding sama Unyil malah gedean kaki sapinya. Gimana dong nih teman? Setuju nggak?
Kalau si lemper khas Jepang satu ini bisa jadi teman ngemil praktis pengganjal lapar. Hihi. Kalau Unyil sih makan satu udah cukup kenyang ya. Onigiri bisa disebut juga bola nasi, tapi bentuknya nggak selalu bulat ya. Unyil sih lebih familiar dengan yang bentuknya segitiga. Tata cara pembuatan onigiri, nasi perlu digenggam atau ditekan dengan kuat supaya bisa berbentuk segitiga kayak gini. Yuk, Kemon, ikut Unyil lihat pembuatannya di pabrik. Sama seperti memasak nasi, kita juga perlu alat. Tapi bukan pakai rice cooker yang ada di dapur rumah ya. Ini rice cooker versi jumbo, mesin canggih yang bisa menghasilkan lebih dari 500 kg nasi matang setiap jamnya. Semuanya serba otomatis, mulai dari beras dimasukkan ke mangkuk besar sampai nasinya matang. Tuh lihat, mangkuk yang sudah terisi beras dan air. Langsung antri tuh masuk ke mesin pemasak nasi. Hehe. Beras yang digunakan pakai beras Jepang ya. Beras Jepang bertekstur lebih lengket karena sedikit kandungan amilosa. Nasi yang sudah matang lanjut dicetak segitiga menggunakan mesin otomatis. Onigiri ini sudah melalui tahap R&D sebelumnya yang dipimpin oleh chef asal Jepang dengan pengalaman di dapur lebih dari 10 tahun. Sama seperti lemper Indonesia, onigiri pun ada isiannya, tapi lebih bervariasi. Ada tuna, salmon, atau ayam. Mau yang pedas atau original juga ada. Setelah terisi, onigiri langsung dibungkus dengan rumput laut supaya saat dimakan gak lengket. Wah, asik. Unyil dapat onigiri langsung dari pabriknya. Ini sih namanya fresh from the oven. Makan onigiri lebih simpel dari makan sushi. Langsung santap aja pakai tangan dan gak perlu pakai sumpit. Porsi onigiri juga pas untuk ngemil, ganjel perut saat lagi lapar-laparnya. Satu onigiri setara dengan 6 sendok makan dan mengandung 203 kalori. Hampir mendekati kita makan seporsi nasi 100 gram setara 2 centong nasi atau 7 sendok makan. Ya kalau buat Unyil sih, onigiri bisa jadi solusi praktis buat sarapan. Mantap! Bongsor, pasti langsung kebayang bangunan-bangunan ikonik terbesar di dunia kan? Yes, pembangunan yang kian canggih membuat gedung-gedung pencakar langit bertebaran di mana-mana. Bahkan Jakarta tercatat sebagai kota dengan gedung tinggi terbanyak ke-13 di dunia, teman. Wow. Terus kota mana ya yang paling banyak punya skyscraper alias gedung pencakar langit? Jawabannya Hong Kong. Widih, sampai padat begitu kotanya sama gedung-gedung tinggi ya. Nah, di Malaysia ada nih teman, salah satu gedung pencakar langit yang dulu di era tahun 1998 sampai 2004 pernah tercatat sebagai yang tertinggi di dunia. Tapi sejak Burj Khalifa di jantung kota Dubai selesai dibangun, posisi Twin Tower tergeser teman. Burj Khalifa dibangun menjulang setinggi 828 meter. Wih, hampir 1 kilometer tingginya. Tapi tetap aja si Twin Tower ini menjadi 2 menara tertinggi di dunia yang dibangun dengan konsep kembar pada abad 20 loh. Wow. Nah, kali ini Unyil mau dolan ke Twin Tower. Mau
Mumpung lagi jalan-jalan nih di negeri jiran Malaysia. Gedung ini punya total 88 lantai teman. Dan ketinggiannya mencapai 451,9 meter. Setengah dari tinggi Burj Khalifa tadi teman. Menara kembar ini difungsikan untuk gedung perkantoran dan mal. Kalau teman-teman sempat dolan ke Kuala Lumpur, jangan lupa foto di sini ya. Tuh, kayak para pelancong yang pada sibuk selfie teman. Berhubung Unyil udah sampai Twin Tower, kayaknya rugi banget ya kalau nggak jalan-jalan. Mumpung Unyil masih di Malaysia nih, kita harus cicipin kuliner ala Malaysia yang paling khas. Sekalian isi energi kan, biar kita kuat jalan-jalan lagi teman. Hayu, kita kemon teman. Nah, kali ini Unyil belusukan di sekitar kawasan Bukit Bintang. Di sini tuh surganya aneka kuliner Malaysia. Semuanya ada. Kita icip yang paling Malaysia banget dan porsinya Portugal. Alias porsinya ugal-ugalan teman. Ini dia nasi kandar. Nasi kandar identik banget sama Malaysia. Padahal aslinya nasi siram aneka bumbu ini adalah makanan India. Dulu, para pendatang dari India menjajakan nasi aneka lauk ini dengan cara dipanggul sambil berjalan keliling. Nah, dalam istilah setempat, memanggul dengan kayu disebut juga mengandar. Lalu diringkas deh, jadi nasi kandar. Jenis lauk pauknya banyak banget. Ada ayam goreng, sotong atau cumi, udang goreng, kaki kambing, juga beragam olahan ikan dan sayur mayur dan kuah-kuahan. Pokoknya banyak deh. Kalau Unyil lihat-lihat, nasi kandar nih mirip banget sama nasi padang ya teman. Nah, harganya tergantung sama banyaknya lauk yang kita pilih teman. Makin banyak, ya makin mahal lah. Nasi putihnya bebas disiram aneka jenis kuah sampai banjir begini. Wah, Unyil gak sabar nih mau ngicip. Tapi astaga Dragon, takarannya beneran jumbo. Wah, harus puasa dulu nih biar bisa ngabisin satu porsinya. Udah kenyang sih, tapi masih penasaran. Pengen cari lagi kuliner Malaysia lainnya yang porsinya jumbo teman. Ini dia nih, sepupunya si nasi kandar. Favoritnya warga lokal nih teman, namanya nasi ayam kunyit. Wih, rame banget teman. Kita mesti ikutan antri nih. Yes, karena warung ini tuh ngetop banget, terutama di kalangan para pekerja. Saking enaknya, Makci dan Paci di sini menyebutnya hidden gemnya kuliner Bukit Bintang loh. Nah, seperti nasi kandar, si ayam kunyit juga ditemani geng mainnya nih. Ada daging, sotong, dan cumi yang ikut dihidangkan bareng. Walaupun lauknya mantap, ternyata harganya murah teman. Gak ngabisin tabungan, antara 6-11 ringgit atau sekitar 18-30 ribuan per porsi. Gak cuma rasanya enak, tapi bahan-bahannya semua bermanfaat bagi tubuh kita teman. Terutama kunyit nih, yang bagus banget buat kesehatan pencernaan, persendian, meredakan masalah kulit, sampai manjur untuk menekan depresi teman. Hihi. Lagi-lagi nih porsinya, wow, banyak banget. Lauknya gak pelit sama sekali. Jadi gak heran kan kalau warung mirip kantin ini gak pernah sepi pengunjung teman. Udah porsinya segunung, harganya gak bikin linglung.
Ternyata lele super jumbo ini di sini jadi menu andalan, teman. Yes, warung pecel lele khas Surabaya di kawasan Jakarta Selatan yang udah buka selama 34 tahun ini memang beda, teman. Nah, menu si lele bongsor ini adalah menu terbaru mereka yang punya banyak penggemar sejak 3 tahunan lalu. Sejak kemunculannya, warung ini pun langsung kebanjiran pembeli. Ya, gimana enggak? Kalau di warung lain lelenya imut-imut, paling beratnya sekitar 200-300 gram per ekor. Nah, di sini lele gorengnya raksasa, sampai 5 kilo bobotnya. Widih, 20 kali lipat lebih besar daripada lele goreng biasa nih. Wah, bisa buat makan orang sekampung. Terus masaknya gimana tuh kalau bodi lelenya sebesar ini? Yuk kita intip, teman. Sebenarnya sih prosesnya sama saja kayak goreng lele biasa. Cuma lele bongsor ini memakan lebih banyak tenaga. FYI, lele raksasa di sini tuh dijamin super fresh, teman. Karena lele ini diternakan sendiri dan baru dimasak kalau ada yang pesan. Wah, spesial dong nih. Kalau bumbu udah meresap, saatnya digoreng. Nah, karena lelenya gede, penggorengannya pun kudu yang extra large, teman. Gorengnya juga nggak boleh sembarangan, kudu ahlinya nih. Celup bagian ekor duluan, baru lanjut masukkan seluruh bagian badan lele. Makan lele nggak pakai sambel. Nggak afdol, teman. Cus, geprek si lele di atas cobek sambal, lalu sajikan dengan lalapan timun dan daun kemangi. Yummy. Jalan-jalan sore beli alpukat, cakep. Kui, teman, mari kita sikat. Gak cuma enak rasanya, menyantap lele juga bagus banget buat tubuh, teman. Kandungan proteinnya yang tinggi, sekitar 17 gram per 1 onsnya. Bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menunjang pertumbuhan anak. Belum lagi kandungan vitamin B12 yang sangat berperan menjaga kesehatan saraf, otak, dan pembentukan sel darah. Widih, canggih gak tuh? Dan buat yang lagi diet, lele pas banget karena rendah kalori dan lemak. Kurang apa lagi coba? Makanya lele nih lauk sehat sejuta umat karena semua kalangan bisa menikmati. Penggemar lele juga tersebar di berbagai negara. Olahan menunya pun beragam, teman. Semuanya menggiurkan. Lihat nih. Mulai dari hotpot aneka sayuran dan daging lele dengan pemanas arang di bagian tengah khas Tiongkok. Dipanggang dengan taburan bumbu dan disajikan untuk isian kebab ala Turki. Ditumis dengan aneka sayuran dan tomat hijau ala Thailand. Atau buat yang suka masakan ala western, bisa nih cobain stik file lele yang dijamin yummy. Fix deh, teman, Unyil bakal jadi fans berat lele kayaknya. Karena no debat, lele udah go international nih. Wah, gawat. Ada monster, teman. Aduh. Unyil takut dimakan. Mana badannya gede banget lagi. Lihat nih, badan Unyil aja sampai kebalap. Kalah tinggi sama si monster. Diar monster kumis, lele jumbo yang baik hati. Kita temenan aja ya. Unyil jangan dimakan ya, please. Kebalik, Nil. Aku nih yang mau dimakan.
dari tadi kita sudah bahas segala hal yang serba jumbo nih. Tapi Unyil jadi penasaran deh. Kira-kira teman-teman Unyil pada tahu nggak ya sama tempat-tempat terbesar yang ada di Indonesia? Kita kepoin yuk teman. Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba, bener nggak? Danau Toba. Surabaya. Jakarta. Surabaya. Papua. Jakarta. Sumatera. Jawa. Kalimantan. Pulau Jawa. Jawa. Kalimantan. Ternyata kakak-kakak tadi banyak dapet tetot. Jadi penasaran deh, apa sih jawabannya yang benar? Kita tanya kakak Unyil yuk. Kak Oci namanya. Kak Oci, Unyil mau nanya. Kenapa Nyil? Emang danau yang paling besar di Indonesia itu Danau Toba ya kak? Ya Nyil, jadi danau terbesar di Indonesia ya emang Danau Toba nih. Lokasinya ada di sini nih, Provinsi Sumatera Utara. Tahu nggak Nyil? Luas Danau Toba itu mencapai 1.130 km persegi. Panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km. Saking luasnya ya Nyil, Iya. bahkan katanya Danau Toba ini lebih luas dibandingkan negara Singapura. Nggak Wah. heran kalau misalnya Danau Toba itu jadi danau yang terbesar juga se-Asia Tenggara dan populer di kalangan internasional. Wah, keren banget ya Kak Oci. Jadi kalau kota terluas di Indonesia secara wilayah ya Nyil, itu tuh namanya Kota Palangkaraya yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini nih Nyil lokasinya nih. Tahu nggak Nyil, luas Kota Palangkaraya itu mencapai 2.853 km persegi atau 4 kali lipat dibandingkan luas kota Jakarta. Oh gitu Kak Oci, siap. Nah, kalau pulau yang paling luas di Indonesia itu ini nih Nyil. Yang paling timur atau di ujung timur Indonesia namanya Pulau Papua. Luasnya itu mencapai 785.000 km persegi. Ini tuh setara sama negara Turki atau lebih besar sedikit dibandingkan negara Jepang. Dan tahu nggak Nyil? Apa, Kak? Ternyata Pulau Papua ini merupakan pulau kedua terbesar setelah Greenland yang ada di sini nih, Amerika Utara, Greenland. Wah, Indonesia emang hebat banget ya Kak Oci. Segala yang besar-besar kita punya. Unyil jadi makin bangga nih jadi anak Indonesia. Wah, emang boleh segede ini? Lihat nih teman, Unyil nemu makarun, tapi ukurannya super jumbo. Gak cuma size-nya yang di luar nalar, isiannya juga sampai bejubelan. Wah, tangan Unyil nggak muat nih teman, kegedean makarunnya. Ya udahlah, Unyil makan yang imut ini aja. Makarun yang satu ini emang agak lain teman. Kali ini si kue cantik asal Prancis ini collab sama olahan susu khas Italia, gelato. Dua-duanya muncul dengan ukuran yang ugal-ugalan teman. Makin gemes kan? Udah warnanya cantik-cantik. Makanya dijamin kenyang pula. Gimana nggak kenyang kalau di atas makarun bongsor ini dikasih 3 scoop gelato. Makarunnya punya banyak rasa, sebanyak warnanya yang kayak pelangi ini teman. Nah, gelatonya juga banyak pilihannya. Mulai dari rasa buah-buahan sampai permen karet juga ada. Kalau penasaran sama cara bikinnya, yuk kita kemon teman. Sebenarnya makarun ini bersaudara sama biskuit. Cuma beda bahan aja. Bahan utamanya tuh putih telur, tepung almond, dan gula tepung. Adonannya ringan dan dicetak bulat-bulat.
Kalau sudah matang, teksturnya renyah di luar tapi lembut di dalam. Apalagi kalau udah ditambah krim di tengahnya teman. Wih, makin maknyus rasanya. Kue manis yang lumer di mulut ini diperkirakan muncul di abad ke-16 saat koki ratu Prancis Catherine de Medici membuatnya di dapur istana. Tapi di tahun 1700-an resep kue ini mulai bocor keluar, bahkan dijual oleh 2 orang biarawati untuk bertahan hidup di masa peperangan. Nah, baru di tahun 1800-an lah 2 bulatan makarun mulai disatukan dengan tambahan selai atau isian lain. Versi yang ini nih yang bertahan sampai sekarang dan populer di Indonesia teman. Gimana teman? Jadi mau makarun yang versi imut ala Ratu Prancis atau yang jumbo isi gelato ala Unyil nih? Besar, warna-warni, dan bisa melayang di udara. Ayo, apakah itu teman? Wah, ada yang jawab balon udara. 100. Bener banget teman, beda sama sepupunya balon tiup yang kecil-kecil. Balon yang satu ini tuh megah banget. Unyil sampai terkesima dan terkagum-kagum teman. Di Indonesia, tradisi menerbangkan balon udara raksasa ini sudah jadi agenda rutin di Wonosobo selama bertahun-tahun. Nama acaranya Umbulan dan biasanya dilakukan saat Hari Raya Lebaran. Nah, tradisi itu mulai dibawa juga ke daerah teman. Kayak kegiatan penerbangan balon udara di Bekasi, Jawa Barat bulan Oktober lalu ini. Penyelenggaranya kelompok balon Wonosobo juga. Nah, uniknya balon-balon ini tidak dilepaskan teman. Ia hanya terbang melayang di udara dan diikat kuat dengan simpul di tanah. Kenapa begitu ya? Ternyata demi alasan keamanan teman. Kalau balon dilepaskan bisa mengganggu lalu lintas pesawat, sistem kelistrikan, bahkan bisa memicu kericuhan loh. Waduh. Mulai diterbangkan pukul 6 pagi hari saat matahari belum terlalu terik dan angin bertiup nyaman. Nah, cara mengembangkan balonnya adalah dengan membakar batok kelapa dan kayu untuk mengalirkan udara panas ke dalam balon. Tuh lihat, sedikit demi sedikit balonnya mulai ngembang. Yes, saat udara di dalam selubung balon lebih panas daripada udara di sekitarnya, si balon akan mengembang dan melayang terbang. Keren. Hehehe. Wah, cakep banget kan balonnya. Hehe. Kalau udara panasnya belum sempurna, ya begini nih teman, balonnya akan turun lagi. Buat atraksi begini, balon udara memang tidak mengangkut penumpang teman. Padahal di awal penemuannya, balon udara jadi transportasi udara andalan sebelum ditemukannya pesawat. Wih, hebat ya. Bahkan sampai sekarang masih banyak atraksi wisata yang pakai balon udara teman. Kayak di Kapadokia Turki ini, balon udara di sana udah legend dan famous banget sedunia teman. Teman, pada tahu nggak kenapa balon udara selalu warna-warni? Alasannya agar balon mudah terlihat teman.
Selain itu, warna yang vivid membuat balon kontras dengan warna langit sehingga aman untuk penerbangan. Makanya warna cerah jadi syarat pembuatan balon udara. Terus syarat lainnya, tinggi balon tidak boleh lebih dari 7 meter dan ketinggian terbang maksimal hanya 150 meter saja. Aduh, Unyil jadi pengen naik balon udara nih. Moga-moga Unyil nggak nyasar ya.